Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang stereokimia. Apa itu stereokimia? Stereokimia itu adalah studi mengenai molekul dalam ruang 3 dimensi, yakni bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul itu ditata. Ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah isomer geometrik. Apa itu isomer geometrik? Isomer geometrik itu adalah bagaimana ketegaran dalam molekul itu dapat mengakibatkan isomeri. Nah, di sini kita perlihatkan dengan model molekul. Ini adalah sebuah senyawa. Kalau Anda perhatikan, ini adalah sebuah senyawa alkena, di mana di sini dia memiliki ikatan rangkap 2. Ya, ini kalau kita lihat seperti ini, ikatan rangkap 2. Dan kita perhatikan yang terikat di C-nya ini, khusus untuk C yang ini mengikat satu buah H dan satu buah halogen. Demikian juga yang lainnya. Dia mengikat satu buah H dan satu buah halogen. Sekarang bandingkan dengan yang kedua. Kalau kita perhatikan, ini juga sebuah alkena. Ini adalah ikatan rangkap 2, di mana karbon ini mengikat H dan halogen. Ini juga mengikat halogen dan H. Berarti kedua-duanya sebenarnya dia mengikat halogen dan hidrogen. Demikian juga dengan yang ini tadi. Tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, apakah kedua senyawa ini adalah molekul yang sama atau berbeda? Jadi kalau kita perhatikan di sini, karena ini adalah molekul alkena, maka ini ikatannya tidak bisa berotasi. Akibatnya adalah kedudukan H dengan H yang lainnya itu relatif tetap. Kalau ini kita katakan H-nya pada bidang yang berbeda, kalau di sini berseberangan. Sementara yang satu lagi, H dan H-nya ini adalah pada bidang yang sama. Maka jelas kalau kita perhatikan di sini, ini sesungguhnya kedua senyawa ini adalah senyawa yang berbeda. Jadi kalau kita lihat lagi, ya. Nah, ini adalah senyawa yang berbeda. Nah, inilah yang kita bahas dalam isomer geometrik, di mana akibat dari ketegaran dari molekul itu akan mengakibatkan isomeri. Ketegaran yang dimaksud seperti apa? Kalau kita lihat di sini, ya, jelas bahwa ikatan ini tidak bisa berotasi. Kalau kita dipaksa untuk berotasi, maka salah satu dari ikatannya akan putus. Maka dikatakan di sini kedudukan yang satu terhadap yang lainnya itu adalah relatif tetap. Yang kedua itu adalah konformasi molekul. Di mana pada konformasi molekul itu bentuk molekul dan bagaimana bentuk itu bisa berubah. Kalau tadi kita sampaikan bahwa isomer geometrik ini terjadi pada senyawa alkena. Kemudian di sini konformasi molekul justru terjadi pada senyawa alkana atau yang memiliki ikatan tunggal. Kita perhatikan yang di sini. Anda lihat yang ini H, ini adalah H. Kedudukan yang seperti ini nantinya suatu saat bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena memang ikatan ini bisa berotasi. Ya.
Nah, ini bisa berotasi 360 derajat. Nah, dia bisa balik lagi. Ya. Kita putar lagi dan seterusnya. Ini akan mengakibatkan energinya nanti akan berbeda-beda. Kalau dalam posisi yang sekarang seperti ini, maka posisi H yang satu dengan H yang lain adalah paling dekat. Maka dengan demikian tolak menolaknya juga akan lebih besar. Sehingga dengan demikian energinya akan lebih tinggi dan kestabilannya akan rendah. Nah, kalau dilihat seperti awalnya seperti ini, kemudian kita putar beberapa derajat atau kita putar 60 derajat seperti ini, maka tentu tolak menolak antara gugus yang satu dengan yang lainnya akan lebih kecil. Sehingga dengan demikian, maka dia akan lebih stabil dibandingkan dengan yang pertama tadi. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat beberapa contoh nantinya. Kemudian, yang berikutnya adalah kiralitas. Kiralitas itu apa? Ini menyangkut bagaimana penataan kiri ataupun kanan dari atom-atom di sekitar atom C itu akan mengakibatkan adanya isomeri. Tentu syarat dari sebuah atom karbon kiral itu adalah harus memiliki 4 atom atau 4 gugus yang berbeda. Kita lihat contoh sini di mana C mengikat 4 gugus yang berbeda. Di sini ditandai dengan warna yang berbeda. Diasumsikan bahwa gugusnya juga berbeda. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang satunya lagi, ini sesungguhnya adalah juga merupakan senyawa di mana C-nya juga mengikat 4 gugus yang berbeda, ditandai dengan warna yang berbeda. Walaupun senyawa pertama dengan yang kedua itu adalah merupakan mengikat 4 gugus yang berbeda, apakah senyawa yang pertama itu akan sama dengan senyawa yang kedua? Kita lihat sini. Kita atur sedemikian rupa, ya, di mana nanti apakah senyawa ini bisa dicerminkan atau tidak. Cerminnya itu adalah berada di antara kedua atom H yang ada di sini, yang putih. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sesungguhnya ini kalau ada pencerminan seperti itu, maka senyawa ini boleh kita katakan sebagai senyawa yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ini senyawanya adalah cerminan satu terhadap yang lainnya, maka ini adalah merupakan senyawa yang berbeda, sehingga dengan demikian kalau senyawa yang berbeda, maka dia tidak akan bisa diimpitkan satu terhadap yang lainnya. Bagaimanapun caranya. Contoh, misalnya patokan kita misalnya yang ini biru, hijau, nah otomatis yang merah tidak akan berdempet. Ya, demikian juga kalau yang patokan kita adalah merah seperti ini, merah dan putih, ya, merah dan putihnya udah sama, tetapi yang kita perhatikan di sini hijau dan birunya adalah berbeda. Jadi dengan demikian kalau senyawanya tidak bisa didempetkan berarti itu adalah senyawa yang berbeda. Sekarang kita lihat isomer geometrik pada alkena. Isomer geometrik sesungguhnya ada pada senyawa alkena dan alkana siklik. Karena kalau dari segi rumus umumnya itu alkena itu kan CnH2n. Demikian juga dengan alkana siklik. Nah, tadi kita udah jelaskan sebenarnya bagaimana terbentuknya isomer geometrik ini. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa
ini adalah sebuah alkena di mana dia mengikat Cl pada C yang pertama dan H. Di sini juga sama, Cl dan H. Demikian juga untuk yang senyawa yang kedua. Cuman perbedaannya adalah bahwa Cl untuk senyawa yang pertama itu berada pada sisi yang sama. Sementara kalau untuk Cl yang kedua, dia berada pada sisi yang berbeda. Bagaimana penamaan untuk kedua senyawa ini? Penamaannya adalah di mana jika gugus yang berbeda ini dia berada pada sisi yang sama di sini, maka kita sebut sebagai cis. Sedangkan jika dia berada pada sisi yang berbeda, maka disebut sebagai trans. Kemudian diikuti dengan penamaan seperti biasa. Karena di sini hanya ada 2C, berarti posisi kloronya, Cl-nya berada pada posisi 1 dan 2. Makanya namanya jadi cis 1,2 dikloroetena. Demikian juga kalau yang senyawa yang kedua. Di sini karena Cl-nya berseberangan, tidak pada bidang yang sama, maka di sini namanya menjadi trans 1,2 dikloroetena. Apakah benar bahwa senyawa ini adalah berbeda? Ya, jelas berbeda. Ini dibuktikan dengan titik didihnya. Dimana kalau cis itu dia titik didihnya adalah 60 derajat Celcius, sedangkan yang trans titik didihnya adalah 48 derajat Celcius. Mungkin kalau kita gambarkan dengan model molekul, kita bisa lihat seperti ini. Jelas bahwa antara, katakanlah ini adalah Cl dengan Cl yang lainnya, ini adalah berseberangan. Sementara untuk senyawa yang lainnya, sini jelas bahwa Cl-nya di sini dengan Cl-nya ini adalah pada bidang yang sama. Ya, baik kalau kita lihat dari sisi ini, ya mungkin dia di bagian bawah dua-duanya, atau bagian atas dua-duanya adalah tetap sama. Seperti ini, atas dua-duanya. Atau kalau mau kita bikin seperti ini, ya, berarti H dan H juga pada bidang yang sama. Sementara di sisi yang lain, seperti ini, ya, Cl dan Cl juga pada bidang yang sama. Itu adalah senyawa yang kita golongkan sebagai cis dan trans. Apa syaratnya? Syaratnya adalah senyawa itu harus memiliki, di mana C itu mengikat dua gugus yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan di sini, C mengikat Cl, C mengikat H. Berarti ini memenuhi syarat. C yang kedua, ini adalah Cl, ini adalah H. Berarti dua-duanya berbeda. Demikian juga kalau yang ini, ya, beda, ini beda. Ini juga H, ya. Ini Cl, ini H juga berbeda. Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Nah, senyawa yang seperti ini, apakah benar dia memiliki isomer geometrik atau tidak? Mungkin senyawa yang kedua adalah nih. Di sini H, ini adalah H, ini adalah Cl, ini juga Cl. Kalau kita mau bandingkan, ini adalah 1, ini adalah 2. Kita perhatikan, ini adalah senyawa yang pertama, di mana ini adalah Cl, ini adalah Cl.
Ini adalah H, ini adalah H. Senyawa yang kedua, yang ini, kalau kita perhatikan, ini adalah Cl, ini adalah Cl. Ini adalah H, ini adalah H. Nah, apakah senyawa yang pertama dengan kedua itu sama atau berbeda? Ini kalau kita perhatikan, ya. Jelas seolah-olah ini adalah senyawa yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, benar nggak ini adalah senyawa yang berbeda? Nah, kalau untuk model molekul ini kita bisa buktikan. Contohnya, salah satunya nanti kita putar. Misalnya begini. Sama nggak hasilnya? Ya, atau kita taruh di atas bawah seperti ini. Maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya senyawa ini adalah senyawa yang sama. Maka dengan demikian, sesungguhnya senyawa yang pertama itu sama aja dengan senyawa yang kedua. Artinya itu adalah satu buah senyawa. Tidak ada isomer di antara keduanya. Untuk latihan, perhatikan ini soal yang pertama, ini adalah yang kedua. Lihat yang pertama, ini senyawanya, ini yang kedua. Apakah senyawa ini isomer atau bukan? Demikian juga yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Apakah senyawa ini isomer atau bukan? Dan beri penjelasan. Untuk yang berikutnya, yang ketiga, apakah senyawa yang pertama dan yang kedua itu adalah senyawa yang berbeda? Jika ini adalah senyawa yang berbeda, maka tuliskan nama dari senyawa tersebut. Kemudian yang keempat juga sama. Apakah senyawa ini adalah senyawa yang berbeda atau senyawa yang sama? Jika dia berbeda, maka tuliskan nama dari senyawa ini berdasarkan pada penamaan cis dan trans. Selanjutnya adalah sistem E dan Z. Kalau kita perhatikan sekarang, ini senyawanya, di mana C ini mengikat I dan Br, sedangkan C ini mengikat F dan Cl. Kalau seperti ini, apakah ini adalah cis atau trans? Dan kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa kita akan kesulitan untuk menentukan cis atau trans. Apalagi keempat gugus yang terikat pada C itu berbeda. Maka timbullah apa yang disebut dengan penamaan dengan sistem E dan Z. Bagaimana penentuannya? Penentuannya adalah berdasarkan pada atom yang terikat pada C ini. Nanti kita akan berikan prioritas. Berdasarkan apa? Prioritas itu adalah, yang pertama adalah berdasarkan pada nomor atomnya. Jadi nomor atom yang terikat langsung dengan C-nya. Kalau misalnya diberikan nomor atomnya, F itu nomor atomnya adalah 9, ini diketahui ya. Cl itu nomor atomnya adalah 17. Br itu nomor atomnya adalah 35. Sedangkan I nomor atomnya adalah 53. Maka seperti yang bisa Anda lihat di sini, disampaikan tadi adalah C ini misalnya yang kiri. Kita lihat di sini bahwa dia mengikat I dan mengikat Br. Mana yang nomor atom yang lebih besar? Di sini tentu adalah I.
Sekarang yang kanan. Kita bisa lihat di sini bahwa nomor atomnya 9 untuk F dan 17 untuk Cl. Berarti yang lebih tinggi adalah 17. Jika yang memiliki prioritas yang lebih tinggi itu berada pada bidang yang sama, maka ini kita beri nama dengan menambahkan Z di depannya. Kemudian baru diikuti dengan penamaan seperti biasa. Kalau seperti biasa, berarti kalau kita berikan nomor ini 1, ini adalah 2. Berarti dengan demikian namanya nanti adalah Z1 bromo. Berikutnya di sini adalah Cl, berarti 2 kloro, diikuti dengan F 2 fluoro, kemudian 1 iodo, baru kita ikuti dengan induknya. C-nya cuma ada 2, berarti adalah etena. Demikian namanya. Kalau kita gunakan model molekul berarti seperti ini tadi. Ini adalah Br. Yang merah itu adalah I. Yang hijau itu adalah F. Dan yang biru adalah Cl. Jadi jelas bahwa antara I dengan Cl itu berada pada bidang yang sama, maka kita membubuhkan huruf Z di depan namanya. Berarti nama lengkapnya nanti adalah Z 1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodo etena. Perhatikan contoh berikut. C mengikat Br dan I. Sementara C yang kanan mengikat Cl dan F. Maka dengan demikian, untuk yang kiri dulu, kita bandingkan I dengan nomor atom 53, sedangkan Br adalah 35. Berarti yang lebih tinggi prioritasnya adalah I. Untuk yang kanan, F nomor atomnya 9, Cl nomor atomnya 17, berarti yang lebih tinggi prioritasnya adalah Cl. Maka dengan demikian, kalau seperti ini, berarti antara I dengan Cl atau yang memiliki prioritas yang tertinggi itu berada pada bidang yang berbeda, atau bidang kalau di sini adalah berseberangan, maka kita bubuhkan dengan menambahkan E di depan namanya. Sehingga dengan demikian, kita tinggal menuliskan nama seperti nama biasa, yaitu di mana yang terikat itu tentu adalah satu adalah Br bromo, kemudian 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodo etena. Dan kalau kita lihatkan dengan model molekul, kita bisa lihat tadi bahwa yang memiliki prioritas yang lebih tinggi adalah I. Kemudian pada C yang kedua, yang memiliki prioritas yang lebih tinggi itu adalah Cl. Dan posisinya kalau kita perhatikan, dia berseberangan. Dengan demikian, penamaannya nanti diawali dengan penamaan dengan E. Sehingga namanya adalah E1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodo etena. Untuk latihan, tulislah dengan penamaan E dan Z dari senyawa yang pertama dan yang kedua.
Nanti Anda cek apakah senyawanya sama atau berbeda. Yang kedua, tulislah rumus dari Z. Ini CH mengikat CO2H, CH mengikat CO2H. Ini dalam posisi Z. Dan isomernya. Tentu yang maksud di sini adalah E-nya. Aturan deret. Tadi kita udah sampaikan bahwa penentuan prioritas itu adalah berdasarkan pada atom yang terikat langsung pada C-nya. Bagaimana kalau senyawa yang kita lihat contoh ini? Karena kalau kita perhatikan, sini H nomor atom 1, C nomor atomnya adalah 6, ini juga C, ini juga C. Tentu kalau seperti itu kita tidak bisa menentukan secara langsung posisi mana yang lebih prioritas. Karena kalau di sini ada C-nya lebih tinggi. Tetapi kalau yang kanan ini sama-sama C. Maka dari itulah timbul untuk memberikan prioritas itu sistem tata nama pemberian prioritas itu yang diberikan oleh Kahn, Ingold, Prelog. Bagaimana aturannya? Aturannya adalah beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, prioritasnya itu adalah ditentukan berdasarkan nomor atom yang terikat langsung pada C-nya. Jadi kalau misalnya ada unsur F, Cl, Br, dan I misalnya, nomor atomnya adalah ini 9, 17, 35, ini 53. Berarti dalam hal ini yang memiliki prioritas yang lebih tinggi itu adalah I. Baru diikuti oleh Br, Cl, dan F. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, jika ada yang dipermasalahkan itu adalah dia memiliki isotop, maka isotop dengan massa yang lebih tinggi tentu memiliki prioritas yang lebih tinggi juga. Contoh, hidrogen dibandingkan dengan deuterium. Ini kan nomor atomnya sama-sama 1. Tapi di sini massa dari hidrogen itu adalah 1, sementara untuk deuterium itu adalah 2. Berarti ke kanan ini juga akan makin tinggi prioritasnya. Aturan berikutnya, jika kedua atom identik, maka nomor atom berikutnya digunakan untuk memberikan prioritas. Kita lihat contoh yang ini. Ya. Kita akan bandingkan antara CH3 dengan CH2CH3. Kita lihat di sini. Ngikat C sama C. Kita telusuri di mana C ini ikat apa? 2 atom H, ini sama, 2H. Sama. Yang ini juga sama, 2H. Baru berikutnya, di sini yang satu lagi dia mengikat H. Sementara kalau ini dia mengikat C. Maka jelas bahwa di sini berarti yang ini memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kemudian tentu kalau yang C yang kanan. Nah, kalau dilihat di sini tentunya karena ini antara H dan C, jelas bahwa C memiliki prioritas yang lebih tinggi. Tentunya namanya nanti adalah, ini kita tulis berarti karena dia berseberangan, yang memiliki prioritas yang lebih tinggi berarti namanya adalah E. Baru kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti induknya nanti adalah pentena. Pentenanya pun juga dalam posisi 1, 2. Berarti 2 pentena. Sedangkan metilnya berada pada posisi yang ketiga. 1, 2, 3.
3 metil 2 pentena. Sekarang kita lihat yang berikut. Kalau yang kiri kita perhatikan di sini. Ya. Kita lihat di sini. Jelas bahwa ini nomor atomnya 1. Nah. Oh ya, nomor atom itu tentu adalah kita lihat nomor atomnya secara langsung. Ya. Yang lebih tinggi tentu adalah nih. Bagaimana halnya dengan yang kanan? Nah, kalau yang kanan tentunya kalau kita perhatikan ya adalah kita lihat di sini CH2 sama. Berikutnya CH2 sama. Berikutnya ngikat C sama, masih sama. C ini ngikat H. Ini ngikat Cl. Itu yang atas. Lebih tinggi prioritasnya. Jadi dengan demikian, maka pemberian namanya itu adalah tentu harus diawali dengan nama dari, karena di sini prioritasnya yang memiliki prioritas yang tinggi itu ada pada posisi yang sama, maka ini kita tandai dengan Z. Kemudian kalau mau ditulis juga secara lengkap tentu kita lihat di sini posisinya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti namanya nanti adalah seperti Z 5 butil 8 kloro. Induknya tadi ada 9. Berarti nonena. Untuk latihan kita modifikasi sedikit contoh yang tadi. Di sini kita ganti dengan OH untuk senyawa yang pertama. Sementara senyawa yang kedua ini kita ganti dengan Cl. Tentukan nama senyawa ini berdasarkan E dan Z. Minimal di penentuannya adalah E dan Z-nya saja. Yang perlu Anda perhatikan adalah ini misalnya Cl, ini adalah C. Jelas bahwa kita tentukan dulu prioritas nomor atomnya. Silakan nanti dilanjutkan. Yang keempat, atom yang terikat oleh ikatan rangkap itu diberi ekuivalen ikatan tunggal. Maksudnya, kita lihat contoh aja. Seperti ini. Ya. Ini ikatannya adalah CO. Ikatan rangkap 2. Maka ini diberikan kesetaraan dengan 2 buah ikatan CO. Jadi dianggap bahwa seperti ini, dia mengikat CO ada 2. Demikian juga kalau yang lain. Seperti ini RCOOH. Maka kesetaraannya nanti akan menjadi O yang tunggalnya. Nah, O C. Demikian juga kalau yang ikatan rangkap 3 misalnya. Ikatan rangkap 3 seperti ini, RCN. Berarti nanti dianggap bahwa CN-nya itu akan ada 3. Berarti R C N N seperti itu. Jadi ikatannya rangkap 3 berarti kita beri kesetaraan, berarti dia mengikat 3 buah N, C, N. Kalau ikatan rangkap 2 berarti ada 2
buah CO juga. Maka dengan aturan yang seperti ini menyebabkan yang memiliki prioritas yang lebih tinggi itu adalah asam, diikuti dengan keton, diikuti dengan aldehid, kemudian CN, kemudian vinil, baru kemudian. Jadi kalau kita perhatikan di sini berarti prioritasnya akan lebih makin ke kanan, makin tinggi. Berarti yang paling tinggi itu adalah asam karboksilat, diikuti dengan keton, baru kemudian aldehid, CN, vinil, dan alkena lainnya. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah bahwa ini sedikit berbeda dengan prioritas tata nama. Untuk latihan bagi Anda, jelaskan E dan Z-nya. Yang pertama, di mana C mengikat H dan D. Yang kedua juga C-nya mengikat H dan D. D itu adalah deuterium. Senyawa yang kedua, C-nya mengikat H dan CH3, sementara bagian kanan mengikat CH3 dan CH2CH3. Soal yang ketiga, C mengikat H dan C juga mengikat CH3. Sementara kalau untuk yang kanannya berarti dia mengikat Cl dan CH CH3 dua kali. Untuk yang D berarti dia mengikat C-nya yang belah kiri mengikat CH2Cl, sementara yang ini mengikat gugus keton. Kalau ini yang kanan mengikat OH dan mengikat CO CH2Cl. Untuk A, B, dan C tulislah namanya secara lengkap. Sedangkan untuk yang D cukup menentukan E atau Z-nya saja, disertai dengan alasan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ikatan rangkap itu tidak hanya satu. Contoh di sini kan cuma satu, ikatan rangkap alkenanya. Jadi dimungkinkan nanti untuk yang lainnya ikatan rangkapnya itu bisa 2, bisa 3, atau malah lebih. Maka dari itu harus Anda jeli untuk melihatnya. Jika satu buah ikatan rangkap aja menghasilkan 2 buah isomer, berarti nanti kalau 2 ikatan rangkap menghasilkan 4 buah isomer. Demikian juga kalau 3 menghasilkan malah lebih banyak lagi. Yang berikutnya adalah isomer geometrik dalam senyawa siklik. Seperti yang kita tahu bahwa senyawa dalam bentuk siklik, ikatannya ini tidak bebas untuk berotasi. Ini mirip dengan yang terjadi pada alkena. Akibatnya adalah berarti posisi dari gugus-gugus yang terikat pada senyawa siklik itu relatif tetap. Dalam arti kata bahwa mungkin dia berada di atas atau di bawah bidang. Tidak seperti halnya kalau ini adalah dalam bentuk lurus, di mana dia bisa berotasi 360 derajat. Kalau kita umpamakan senyawa berikut, ini adalah senyawa siklik, maka posisi dari, katakanlah ini adalah Cl, dengan Cl yang lainnya itu adalah pada bidang yang berbeda. Kalau ini bila kita katakan dia di atas bidang, sementara ini adalah di bawah bidang. Nah, inilah yang menimbulkan isomernya, cis dan trans. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, kita bisa tuliskan dengan cara seperti ini.
Dimana yang tebal ini adalah artinya mendekati kita. Sedangkan yang tulis biasa itu adalah menjauhi kita. Kemudian kita juga bisa menuliskan dalam di atas ataupun di bawah bidang. Contoh seperti ini. Ini misalnya kita tulis CL. Ini kita tulis CL. Ini kita tulis H. Maka dengan demikian, posisi CL yang satu dengan posisi yang lainnya berarti berada pada bidang yang berbeda. CL yang ini berada di bagian atas bidang, sementara bagian ini adalah di bawah bidang. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah bagian atas, ini adalah bagian bawah. Berarti kita akan berikan nama sesuai dengan penamaan seperti halnya pada alkena. Karena dia berada pada bidang yang berbeda, CL-nya di atas, yang lainnya di bawah, maka tentu kita beri nama dengan trans. Kemudian diikuti dengan, karena kita perhatikan di sini, ini adalah siklik lingkar 6, kemudian posisi dari CL-nya adalah pada posisi 1, 2, berarti trans 1, 2 di kloro. Induknya adalah sikloheksana. Kita lihat yang lainnya. Kalau kita lihat lagi di sini, ini CL itu berada pada bagian atas. CL yang kedua juga pada bagian atas. Berarti dia pada bidang yang sama. Jadi seperti ini CL, ini juga CL, berada pada bidang yang sama. Dua-duanya ke atas. Maka karena dia berada pada bidang yang sama, maka tentu ini ditandai sebagai cis. Sehingga nama lengkapnya nanti akan menjadi cis 1,2 di kloroheksana. Jadi pembedaan dalam hal nama hanya pada cis dan transnya saja. Sekali lagi kita ingatkan bahwa isomer cis dan trans itu tidak hanya terjadi pada alkena, tetapi juga terjadi pada alkana siklik. Untuk penulisan, kadang kita bisa juga gunakan dengan baji seperti ini. Ini baji tebal, ini adalah berada di atas bidang. Sedangkan yang putus-putus, ini berada di bawah bidang. Tahu kalau mau kita tulis dengan cara yang tadi, berarti kita bisa nulisnya dengan cara begini. C3-nya di sini di atas, sedangkan OH-nya berada di bawah. Kemudian kita juga bisa tulis isomernya ini, ya, dua-duanya di atas atau dua-duanya di bawah, seperti ini. Atau ini dan ini adalah sama. Dan kalau kita mau beri nama, berarti ini gugusnya adalah antara gugus OH dan CH3 itu adalah berseberangan. Satu di bawah bidang, yang lainnya di atas bidang. Maka namanya untuk yang ini adalah berarti
trans. Kalau kita lihat tentu ini adalah ada OH, berarti ini adalah alkohol, berarti ini nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti yang terikat ini di sini adalah posisi kedua adalah metil, berarti trans 2 metil sikloheksanol. Sementara kalau untuk yang ini ya, karena OH berada di atas, CH3 juga berada di atas, berarti ini adalah cis. Kemudian CH3 tentu sama seperti tadi, posisinya adalah kedua, metil sikloheksanol. Kalau ini namanya apa? Nah, kita bisa lihat bahwa ini OH, ini juga CH3, dan dua-duanya berada pada bidang yang sama atau di bawah. Berarti namanya juga adalah cis 2-metil sikloheksanol. Maka dengan demikian, sesungguhnya karena namanya sama, ini adalah kedua senyawa ini adalah satu sebenarnya. Untuk latihan, tandailah senyawa berikut dengan cis dan trans, A dan B. Yang kedua, gambarlah isomer geometrik dari 2 isopropil 5-metil sikloheksanol. Demikianlah pembahasan kita tentang isomer geometrik. Kemudian kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya, yaitu konformasi molekul dan kiralitas pada bagian yang berikutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.